Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Lukman Hakim sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Transformasi Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta PBG 19150163035 dan nomor induk mahasiswa 25404113654 sekaligus guru bahasa Arab di MAN 1 Kulon Progo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi Al-Usrah wal Bait di kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ya ayuhat tulab wa talibah ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ma adarsunal an al-lughatil arabiyah. Baik anak-anak semuanya, kabarnya sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, semangat semua? Udah sarapan semua? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar bahasa Arab. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita langkah baiknya awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan diawalinya berdoa nanti membuat pembelajaran kita menjadi lancar, berkah, diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk kehadiran, adakah yang tidak masuk? Baik, untuk selanjutnya akan saya cek untuk kehadirannya terlebih dahulu ya. Amabel hadir. Fikri Khalis sakit. Marid, ada beberapa teman kita yang sedang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan. Semoga kita yang masih sehat senantiasa diberikan kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan ya setiap hari dengan makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Al-Usrah wal Bait ya. Adapun tujuan untuk pembelajaran pada hari ini yaitu Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dua anggota keluarga dalam bahasa Arab. Peserta didik mampu menganalisis kosakata dan ungkapan bahasa Arab yang berkaitan dengan keluarga dan rumah serta tepat dan mampu mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk bermain peran secara berkelompok. Baik, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya tentang tema Al-Usrah wal Bait. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dua anggota keluarga dalam bahasa Arab. Kemudian tujuan berikutnya, peserta didik mampu menganalisis kosakata dan ungkapan bahasa Arab yang berkaitan dengan keluarga dan rumah secara tepat. Serta nanti adapun untuk penilaian untuk materi tentang Al-Usrah wal Bait nanti ada 3 ya. Yang pertama yaitu kognitif. Nanti kita akan menggunakan kuisis. Selanjutnya yaitu tentang keterampilan. Yaitu nanti ketika pas proses diskusi. Itu nanti akan ada penilaian untuk keterampilan. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Pada pertemuan minggu kemarin kita telah mempelajari materi apa? Adakah yang ingat dari anda semuanya? Tentang at-tahiyat wa ta'aruf. Apa itu at-tahiyat wa ta'aruf? Perkenalan. Dalam perkenalan biasanya apa saja yang disampaikan? Nama. Terus tempat tinggal. Nama itu apa bahasa Arabnya? Ismun. Tempat tinggal. Misalnya kalau nyebutin saya dari apa bahasa Arabnya? Anamin. Luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk kalian semuanya ya.
Coba, menurut kalian apa kira-kira kaitannya antara materi kemarin tentang ta'aruf dengan materi sekarang yaitu tentang al-usra wal bait? Kira memperkenalkan keluarga, ya bisa. Jadi kaitannya untuk materi kemarin yaitu tentang at-ta'aruf sama sekarang al-usra wal bait, kaitannya diantaranya kalau kemarin at-ta'aruf itu memperkenalkan tentang diri sendiri. Kemudian tentang kalau sekarang al-usra wal bait itu kaitannya masih bisa memperkenalkan tapi cakupannya lebih luas, yaitu memperkenalkan anggota keluarga kepada orang lain. Kenapa sih kira-kira kita perlu mempelajari bahasa Arab? Memperluas pengetahuan, ya luar biasa. Selanjutnya, ya apa kira-kira? Bahasa Al-Quran, luar biasa ya. Apalagi karena untuk sekarang ini bahasa Arab itu termasuk sebagai bahasa untuk komunikasi ya. Apalagi di zaman sekarang ini bahasa Arab juga termasuk ke dalam kelompok ke dalam bahasa global yang sering digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi di dunia global. Selain itu, bahasa juga merupakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi yang biasanya bisa dipakai di dalam sosial media, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya ya. Coba perhatikan gambar ini ya. Coba itu kira-kira gambar tentang apa? Apa? Pohon keluarga. Di situ ada apa saja? Ada ayah kakek, nenek, ayah ibu, Paman, bibi. Selanjutnya, pernahkah kalian diminta untuk perkenalan diri di depan kelas, di depan teman-teman? Apa saja yang kalian sampaikan biasanya? Nama. Asal sekolah. Kalau biasanya kan kita untuk perkenalan di depan kelas biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Kita akan belajar untuk bagaimanakah kita untuk perkenalan di depan teman-teman kalian menggunakan bahasa Arab, utamanya tentang memperkenalkan anggota keluarga dalam bahasa Arab. Ada, coba kalian tuliskan di buku kalian masing-masing tentang anggota keluarga ya. 2 menit cukup ya. Sudah selesai? Sudah. Kira-kira untuk materi tentang al-usra wal bait sudah paham belum? Insyaallah, alhamdulillah. Yang lain gimana, yang putra? Sudah paham? Belum. Belum. Baik. Baik, untuk biar lebih paham untuk tentang materi al-usra wal bait, kita akan belajar lebih lanjut yaitu dengan cara diskusi ya. Nanti akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Untuk pembagian kelompoknya silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1 ya. Bisa muter. Apanya? Iya, muter. Iya, diputar nggak? Buat melingkar. Jadi 1. Oh, silahkan. Jadi 1 aja biar enak buat diskusi. Ada kendala? Ini nanti untuk pertama membuat nama anggota keluarga dalam bahasa Arab. Ada abun, umun itu disebutkan. Untuk selanjutnya nanti membuat ungkapan. Ungkapan itu bisa semacam kayak percakapan singkat tentang anggota keluarga. Misalnya nyebutkan ini ayahku, ini ibuku gitu. Nanti misalnya maju bertiga, nanti nyebutin saya mobil, terus Wahin ada, Aki Ismuhu, nanti temannya menyebutkan namanya siapa gitu. Ini buat bahan kosakata aja. Mulai kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk tangan ya. Nah, nanti ketika tapi pakai bahasa Arab. Nanti ketika saya menyebutkan kata wahid, nanti kalian tepuknya 1. Ketika saya bilang isnain,
tepuknya 2. Ketika saya bilang salasa, tepuknya 3. Ketika saya bilang sifrun, berarti apa? Diam. Diam ya. Nah, konsentrasi ya. Wahid, isnin, salasa, isnin, wahid, sifrun. Nah, ini masih ada yang belum fokus ya. Semuanya silakan untuk melanjutkan untuk diskusinya ya. Gimana? Sebutkan 2 anggota keluarga Keluarga. dalam bahasa Arab. Hmm. Nanti itu baru dianalisis kosakatanya. Iya, maksudnya. selanjutnya nanti membuat semacam kayak percakapan singkat tentang bahasa Arab. Misal nyebutkan ini ayahku, namanya siapa. Oke. Dan ungkapan. Iya, kan ungkapan. Wah, luar biasa. Coba. Ini assalamualaikum, tanya kabar. Assalamualaikum. Masa tanya bapak lagi? Tanya. Di mana bapakmu? Bapakku di rumah. Selanjutnya kita akan merefleksi ya hasil dari diskusi tadi. Hasilnya silakan kalian buka link yang saya kirim ke grup WA. Yang sudah masuk silakan buka link itu sebagai untuk refleksi seberapa paham kalian memahami materi tentang al-usra wal bait. Silakan diisi angka 1 sampai 5 untuk tingkat pemahaman ya. Kalau 1 berarti belum paham. Kalau 5 berarti sangat paham. Secara keseluruhan sudah memahami ya materi tentang al-usra wal bait. Selanjutnya gimana tadi proses diskusinya? Sangat seru, alhamdulillah. Yang lain gimana tadi proses pembelajarannya, diskusinya? Seru. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap presentasi ya. Silakan nanti tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang tadi ya. Nah, tadi kan membuat semacam kayak cerita atau percakapan ya. Nanti diperagakan di depan ya. Nah, acak ya. Yang pertama untuk presentasi silakan untuk dari kelompok 2. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku akan mempresentasikan hasil usaha kelompok kami. Dibacakan oleh Mas Ringo dan Mas Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya nggak apa-apa. Kamu nyanyi Pak. Ini sama ini. Bukan, saya sendiri Pak. Jadi Kapan Pak? nggak apa. Nggak apa-apa, nanti baca aja. Baik, oke. Baik, ada yang mau tanya? Tanya Mas, ada yang mau tanyakan? Ya, dari kelompok lain ada yang mau tanyakan? Tidak. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berikan aplaus untuk kelompok 2 ya.
Oke, mungkin ada dari kelompok lain yang mau tanya? Ada pertanyaan? Yang belakang, Mas? Ada yang mau tanya? Saya mau tanya. Ya. Tanya apa, Mas? Kayak apa saja nama keluarga dalam bahasa Arab? Oke. Bisa langsung dijawab? Apa saja anggota keluarga di dalam bahasa Arab? Dua saja. Jadi anggota keluarga itu dalam bahasa Arab ada terdiri dari abi yang artinya bapak, umi, ibu, ya. Terus yang lain ada jadun artinya kakek. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Nah, mari kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini tentang al-usra wal bait? Tentang anggota keluarga dalam bahasa Arab. Oke, luar biasa. Yang lain? Apa, Mas? Jadi tahu tentang keluarga. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui tentang kosakata utamanya tentang untuk mengenalkan anggota keluarga di dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan melakukan tes formatif kognitif ya, untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan kalian di dalam memahami materi. Adapun untuk selanjutnya itu akan menggunakan kuisis ya. Oke, kita mulai. Silakan untuk dikerjakan. Kita lihat siapa yang posisinya tertinggi ya. 1, 2, 3. Oke, siapa? Haikal, Kaisar, sama Ben. Yuk kita berikan aplaus untuk mereka bertiga ya, luar biasa. Baik, untuk yang lain yang nilainya belum maksimal, silakan nanti bisa dipelajari lagi ya, bisa semangat lagi belajarnya. Lain waktu belajarnya lebih dipersiapkan lagi ya, agar bisa seperti mereka yang mendapatkan nilai yang maksimal. Kita akan merefleksi untuk pembelajaran dari seluruh pembelajaran untuk hari ini. Gimana untuk proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini? Seru, terus menyenangkan. Kira-kira apa yang dapat kalian peroleh untuk pembelajaran hari ini? Pengetahuan, apalagi mengetahui bahasa Arab. Oke, luar biasa ya. Apalagi sekarang bahasa Arab termasuk ke dalam bahasa global yang digunakan untuk komunikasi. Bagaimana yang disampaikan oleh Imam, jika kalian tidak kuat menahan capeknya belajar, maka kalian harus kuat untuk menahan pahitnya kebodohan. Baik, itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya nanti besok kita akan mempelajari tentang materi domir ya, domir munfasil dan muttasil. Silakan nanti di rumah kalian bisa mempelajari materi tersebut, bisa mencari sumber-sumber materi dari buku maupun dari internet. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.